Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau bikin donat sebanyak 65 pieces dari 1 kilogram terigu curah. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 500 gram, ragi instan sebanyak 6 gram, susu bubuk sebanyak 3 sendok makan, gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Dan setelah bahan kering masuk, lanjut ini aku mixer sampai tercampur saja. Oh ya, untuk mixernya di sini yang aku pakai ini mixer rakitan yang dibuatin oleh pasu aku ya. Kalian bisa gunakan untuk mengulenya menggunakan hand mixer atau menggunakan tangan ya. Dan lanjut di sini setelah bahan kering tercampur, aku masukin 1 butir telur utuh. Dan di sini udah aku siapin air es sebanyak 300 ml. Dan aku memasukkan airnya secara bertahap ya, tidak sekaligus. Oh ya, untuk takaran airnya itu bisa kurang bisa lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Oh ya, jadi di sini aku ngulirnya itu tidak sekaligus 1 kilogram ya. Karena kapasitas mixer aku hanya muat 600 gram tepung kering ya sekali ngadon, jadi aku ngulirnya itu 2 kali ya dengan menggunakan resep ini. Dan ini setelah adonannya setengah kalis, di sini aku masukin margarin 2 sendok makan munjung, kemudian aku kasih garam setengah sendok teh. Lanjut aku memixer lagi sampai adonannya kalis elastis. Dan di sini aku tutup agar tidak berhamburan ya adonannya keluar. Dan kalau sudah aman, ini tutupnya aku buka. Dan ini aku ulen kurang lebih selama 10 sampai 15 menit sampai adonannya kalis elastis. Nah, ini setelah adonannya kelihatan sudah kalis, ini mau aku cek untuk kekalisannya dengan aku ambil sedikit adonan, kemudian ini aku rentangkan seperti ini. Nah, jika adonannya sudah tidak mudah putus seperti ini tandanya adonannya sudah kalis dan sudah selesai ya untuk proses pemixerannya. Dan lanjut aja, ini adonannya mau aku bagi-bagi dan akan aku timbang. Untuk timbangan adonannya di sini aku pakai 27 sampai 28 gram ya untuk berat adonannya. Nah, ini setelah adonannya aku timbang semua, langsung aja ini aku mau rounding ya. Untuk meroundingnya bebas ya, kalian mau pakai teknik apa aja tergantung selera kalian. Yang penting adonannya itu bulat, padat, dan permukaannya mulus. Setelah selesai di rounding, ini kita pindahkan adonannya ke alas adonan. Untuk alas adonannya bebas ya, kalian bisa gunakan kertas nasi, kertas roti, atau apa saja tergantung selera kalian. Nah, tadi adonannya itu aku tepuk-tepuk dulu ya sebelum aku bulatkan, karena itu untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam adonan. Karena kalau masih banyak gas yang terperangkap di adonan, kita bakal kesulitan ya untuk meroundingnya, karena adonannya nanti itu sulit ya untuk mulusnya itu. Jadi untuk itu kita harus keluarkan dulu gasnya dengan cara kita tepuk-tepuk seperti tadi yang aku contohkan ya. Oh ya, jika adonannya itu lengket di tangan, itu boleh ya kita kasih sedikit margarin telapak tangan kita agar saat merounding adonannya itu tidak nempel di telapak tangan. Nah, ini sudah selesai semua adonannya, aku rounding atau aku bulatkan.
dan di sini aku simpan ya di box donat. Dan ini aku taburi tipis-tipis menggunakan tepung terigu agar nanti saat aku ambil, aku mau cetak itu adonannya tidak lengket ya saat aku pegang. Jadi harus ditaburi tepung terigu dulu tipis-tipis seperti tadi. Nah, ini sudah selesai semua adonannya ditaburi tepung terigu. Di sini udah aku siapin cetakan kayu dan di sini aku ambil satu adonan. Kemudian aku baluri lagi ya pakai tepung terigu biar enggak nempel di cetakan. Kemudian adonannya aku masukin ke cetakan dan aku pipihkan seperti ini ya. Dan untuk memipihkannya itu jangan terlalu keras ya, asal ada udara yang sedikit keluar saat kita pipihkan. Oh ya, untuk memipihkannya bisa menggunakan telapak tangan atau menggunakan scraper atau apa saja yang kalian punya. Jadi di sini aku pingin belajar menggunakan cetakan kayu seperti ini ya. Dan di sini aku pakai cetakan kayunya ukuran 7 cm ya. Kalau kalian mau beli cetakan seperti ini banyak ya di toko online dan untuk harganya itu bervariasi. Nah, ini setelah adonannya aku pipihkan semua, ini mau aku istirahatkan selama kurang lebih 30 sampai 60 menitan ya, tergantung suhu di tempat kita. Nah, ini setelah adonannya aku diamkan kurang lebih selama 30 menit. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kebetulan suhu di tempat aku lagi panas, jadi ini agak cepat ya untuk mengembangnya. Dan di sini langsung aja mau aku goreng. Jadi sebelumnya tadi aku sudah manasin minyak terlebih dahulu ya. Dan untuk apinya kita gunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Dan untuk suhu minyaknya juga harus pas ya, jangan terlalu panas nanti donatnya cepat gosong, dan jangan terlalu kurang panas juga nanti donatnya bisa menyerap minyak. Nah, ini kita goreng sampai bawahnya kecoklatan baru kita balik ya. Dan ini setelah kecoklatan langsung aja kita balik donatnya ya, dan kita goreng lagi sampai kecoklatan baru kita angkat dan kita tiriskan ya. Jadi untuk menggoreng donat cukup satu balikan aja, jangan dibolak-balik biar tidak banyak menyerap minyak. Dan ini sudah kecoklatannya bagian bawahnya, langsung aja ini aku angkat untuk donatnya. Dan di sini ringnya ada yang tebal dan ada yang tipis ya, nggak apa-apa ya karena semuanya tidak ada yang sempurna ya. Jadi kalau donat kita agak miring-miring dikit, penyok-penyok dikit ya nggak apa-apa ya. Yang penting rasanya enak dan pelanggan kita suka ya makan donat buatan kita. Karena proses membuat donat itu tidak mudah ya. Aku aja yang sudah lama bikin donat tapi hasil donatnya masih belum bisa sempurna. Nah, ini setelah donatnya aku goreng semua, hasilnya seperti ini ya. Donatnya tidak mulus, ini agak keriput, tapi nggak apa-apa ya, ini menandakan bahwa donatnya ini sangat empuk ya. Jadi dia agak sedikit keriput. Nah, ini langsung aja setelah donatnya dingin, ini aku mau topping menggunakan glaze. Di sini aku menggunakan glaze yang rasa coklat dari merek Colin ya. Jadi customer aku itu request untuk topping donatnya dia tuh mau yang rasa coklat semua untuk topping coklatnya, dan untuk bagian atasnya itu atau taburannya itu bebas ya. Jadi di sini aku kasih topping yang rasa coklat ceres, coklat kacang dan coklat keju. Oh ya, di sini untuk tepung terigunya aku gunakan tepung terigu yang curah ya. Aku pakai dua merek Cakra dan merek Segitiga.
Di sini aku lebih memilih yang curah karena harganya lebih ekonomis ya. Dan untuk hasil dan rasanya juga nggak beda jauh sama tepung terigu yang kemasan. Dan di sini aku pilih yang curah juga karena di sini aku jual donatnya agar bisa mendapatkan harga yang ekonomis ya. Jadi di sini aku jual untuk per boxnya ini harganya 35 ribuan ya. Dan aku jual di harga ini aku sudah mendapatkan untung yang cukup ya per boxnya. Saya buat nambah-nambah beli beras 1 kilogram ya. Jadi buat kalian untuk yang mau jualan donat seperti aku, untuk harganya disesuaikan aja ya dengan bahan-bahan di tempat kalian, karena di setiap daerah itu untuk harga bahan-bahannya pastinya berbeda-beda ya. Jadi untuk aku di sini aku jual di harga 35 itu sudah mendapatkan untung ya. Nah, ini hasilnya setelah ditopping semua ya. Dan di sini juga ada ucapannya karena ini yang order itu untuk acara ulang tahun anaknya di sekolah. Jadi salah satu donatnya dikasih ucapan. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.